si Jong Jepil. Aduh. Han Jepil ya Oke, teman-teman. silakan. Aku Ya, enggak, maksudnya ini saya ada dendam pribadi, Bu. Maksudnya gini loh, kalau untuk apa namanya cinta segi sembarangan ini. iya benar, Cinta segi 6. Segi ya sembarangan ini, Bel kayak siapapun. boleh menyukai siapapun. Lebih banyak kegiatan untuk baperin anak orangnya daripada sekolahnya ya. Ya betul. Ngatain drakor, ngatain Ngatain aja aja nggak nggak sih? Oke. Di episode kali ini kita akan bahas drakor lagi yang genrenya tentang romance, ada mix sama apa sih potongan kehidupan gitu ya, slice of life. Terus ada juga melodramanya sedikit gitu. Tapi kayaknya di sini nggak ada komedinya deh. Fokus ke romance dan slice of life-nya gitu. Dan dimainkan oleh Kim Dami lagi comeback dengan Shin Ye Eun. Judulnya 100 Memories. Nah, jadi kita akan sedikit berbeda ya kali ini konsepnya. Mau bahas soal ini aja, adegan-adegan yang Oh, adegan. kayaknya nih banyak adegan yang menonjol yang bikin kita notice dan jadi memorable di kalangan penonton. Nah, mau dari siapa dulu? Bella nggak sih? Aduh. Aduh. Duluan aja Kak. Kak Yunda deh. Gitu aja terus. Kak Yunda. Oke, aku yang aku seneng banget itu sih, ini tentang persahabatannya dulu kali ya. Yang aku reaction itu pas Kim Dami ketinggalan bus tuh. Dia kan kondektor ya. Nah, terus gayanya si siapa itu namanya ya? Jonggi. Iya, Jonggi itu kan wah petantang-petentang ya, keren banget tuh. Lagi makan permen karet terus ngelambai gini. Itu keren banget, aku kayak cantik banget loh, Jonghi. Please banget lah. Ya, emang dia cantik banget sih. Iya kan, auranya langsung keluar. Itu sih aku kayak Badas gitu ya. badas. Aku sebagai perempuan ngakuin dia cantik banget. Itu sih, itu dari aku. Kalau Ya. persahabatan, Kalau kami tuh yang paling kami inget tuh malah yang keluarganya, yang pas ibunya jatuh, dari itu gerobaknya jatuh kan. Ini yang di episode 2 Jong apa sih? Yongre, siapa namanya? Yongre. ya Rom. Yongre kan? Iya, itunya tuh apa? Yang nangis baikin gerobak ibunya. Hujan-hujan lagi ya. Iya, itu kayak sedih banget. Mana muka ibunya tuh juga mendukung banget buat dikasihanin kan. Iya. Si nenek-nenek itu Betul, selalu ada soalnya. Iya. Itu kayaknya ibu nasional gak sih? Setiap drama Iya. dia jadi ibu-ibu yang Genre sedih. ya dikasihani, kalau enggak ya Iya. kadang konyol gitu kan. Iya, Itu. betul. Iya sih, itu memang memorable juga ya, membuat kita jadi terenyuh gitu kan. Melodrama ya. Iya, betul. Duh, kalau aku nggak tahu ini adegannya memorable apa enggak. Mungkin bagi kalian kayak nggak penting. Yang mana nih? Tapi aku karena di awal udah kena racunnya si Jong Jepil, Aduh. Han Jepil ya Oke, teman-teman. silakan. Aku terngiang-ngiang dengan dia kan jago gelut gitu nggak Iya, sih? iya. Nolongin yang Yongre kena Oh. kena pala kan anak SMA. Iya. Yang Iya. tiba-tiba datang masang badan gitu kan. Aku tuh nggak expect ada adegan itu, karena kan dilihat-lihat kayaknya si Yongre ini emang berani aja anaknya kan, kayak pinter nggak pinter gelut, yang penting berani aja lah gitu. Bener. Nah terus datang dia nih pasang badan gitu kan, wah gak expect aku dengan ketampanan dia itu kan. Lanjut kan? Si Jepil ini mutlak banget gak sih? Lanjutkan deh. Lanjutkan. Itu yang membuat aku, wah ini aku
aku mau lanjut lah nontonnya. Kirain lanjutkan nyerobot tuh Tapi tuh kan gara-gara Jepil. itu juga Kim Demi-nya jadi jatuh cinta. Ya, Love at the first sight, betul. gara-gara ditolongin sama cowok ganteng gitu kan. Iya kan, sampai rela-relain gosok handuknya Jepil loh. Iya, dia giant itu. Ya itu menurut aku itu memorable, tapi aku nggak tahu itu memorable apa enggak ya. Iya Layak sih, untuk tapi diingat iya apa sih. enggak. Kataku sih memorable Iya, ya. Karena itu momen pertama mereka. Mengesankan kan. Betul. Tapi gini kali ya, kalau di usia enggak. Tapi kalau gimana ya? Enggak, maksudnya ini saya ada dendam pribadi, Bu. Maksudnya gini loh, kalau untuk skala remaja itu so sweet, lucu, imut, menggemaskan gitu ya. Cuman kalau untuk Remaja fintech. untuk remaja fintech seperti ini ya, Bu ya, masuk remaja nggak dia? Remaja fintech seperti ini cukup menggetarkan jiwa, tapi itu kayak gimana ya, agak kesel gitu. Enggak, aku kesel sih Del, jujur. Tadi Ya, aku kayaknya karena akunya nggak sih, bukan karena Jepilnya ini, karena Tadi akunya. aku jujur sama Bella kan. Terus aku bilang gini, Bel, aku dari episode 1 sampai sampai 3, aku sebenarnya kesel untuk melanjutkan nih si Jepil doang. Iya, nyebelin bener banget. aku nyebel banget. Cuman gini, aku bakal maafin nggak ya di episode 4? Ternyata pas di episode 4 aku kayaknya memaafkan deh. Enggak, maksudnya gini loh Del, aku kesel karena pernah pribadi seperti itu. Kayak gini loh, please ya, lu tuh, gue tahu lu baik gitu kan. lu baik, cuman bisa diem aja nggak? Tapi gimana ya, Jepil itu tuh ada aura-aura tengil, ya kan? Tapi emang dia jago gitu, untuk di bidang dia jago, bisa Iya, diandalkan benar. gitu kan. Terus kayak tampannya dia tuh mutlak gitu kan. Terus kayak Bener. memang sih ada yang siapa tuh yang suka sama Yongri itu, yang bestinya Jepil. Sangcol. Sangcol. Ya memang dia Kyowo kan. Wah, itu the best Itu tuh. ganteng. Ya, Itu terus ganteng. kayaknya dia memang anak baik-baik juga gitu kan, yang notice juga dengan visualnya. Tapi maaf nih, pas ada Jepil kayak dia tersingkir. Serah. Terserah. Apapun yang berkaitan dengan Jepil tuh menurut aku kayaknya memorable gitu ya sih. Terus yang dia Wah, ini udah bias ini. Ini udah bias ini. Cuman dia deh kayaknya. Makanya dia tiba-tiba gantiin itu kan yang petinju itu. Iya. Ya dia sih. padahal gak bisa kan, punya trauma juga tentang ibunya dan ayahnya yang beban banget sih bapaknya itu. Astaga, Tapi Gimana Bel? bapak tapi Jepil. bapaknya tuh ya masih ada baiknya dikit lah. Dengan dianya kan. Iya, karena pas waktu dia ancam, bapaknya tuh kayak akhirnya nurut. Iya. Karena ya udah akhirnya kesepakatan dia boleh ikut tanding yang apa, latihan tinju itu, asal dia juga les kan sama kakaknya si Yongre. Iya. Hmm. Siapa namanya tuh ya? Kakaknya Yongre itu ini nih. Josik. Oh iya iya iya. Kok Josik? Jessica. Gitu. Mungkin Aku- gini kali Del, si bapaknya siapa tadi Jepil itu kurang bisa untuk mengekspresikan atau menempatkan emosionalnya kali, karena tuh pas diancam sama Jepil Dia juga iya. tentang sekolahnya kan, berarti kan secara tidak langsung memperhatikan pendidikan anaknya. Iya betul. Itu Cuman kan- dia tuh Udah dibilang kalau dia tuh karena bapaknya nggak bisa sekolah setinggi itu, jadi kayak dia jadian ke Jepil gitu loh. Terus Iya, Jepil betul. dia ngerasa kok jadinya bebannya jadi ke dia, tanggung jawabnya bapaknya yang nggak bisa kuliah, dia yang harus bertanggung jawab gitu. Iya. betul. Cuman aku agak kurang aja gitu kalau dia dengan ibunya si Jepil itu kan, bapaknya nih kurang manusiawi gitu loh. Iya, betul. Ya itu makanya nyebelin. Dan bapak ini tuh di setiap drama tuh dia selalu jadi villain gitu kan. Di sini sosok lu mau baik apa enggak nih pak? Makanya pas dia jadi villain sebelumnya, mau ke sekarang ini bingung kali, ini gue mau jadi villain atau ini ya. Iya. Karakternya tuh Adaptasi untuk baik ya. setengah-setengah dia kan jadinya. Tapi Jepil Serah. Kita siapa Bel? Sangcol lah. Sancol. Wah, untuk pertama kalinya ya kita nggak samaan lagi kayak kemarin. Kita rebutan sarang lah ya. Karena ke Sangcol itu vibesnya kayak sarang. Iya, tetap
kayak Kami ya. sekarang kayak Duh, maaf ya. gitu. Soalnya nih Jepil itu di drama-drama dia sebelumnya kan dia villain kan. Terus dia jago berkelahi juga dan karakter dia tuh walaupun villain di drama sebelumnya tuh bagus gitu. Emang dia mendalami karakternya sebagai seorang penjahat gitu kan. Gile. Terus terenyuh aku lihat Jepil di sini jadi agak baik gitu ya. Satu drama deh biar jadi teman-teman ini compare Iya, dengan karakter actingnya. dia sekarang ya Bel ya. Oh si Jepil ini. Satu drama deh apa yang villain dia. Kemarin dia kan main tuh yang di Your Honor. Your Honor, oke. Iya, dia lawannya siapa ya? Kim Do Hoon. Yang gimana ya cara jelasin ya? Pokoknya di Your Pokoknya Honor itu dia jadi villain yang petantang-petenteng, anaknya gangster, dan dianya juga penerus gangster gitu kan, jago berkelahi, terus kayak ngerti bisnis gitu. Memang otak-otak dia tuh dibentuk sama karakter bapaknya untuk jadi gangster yang nggak lemah, yang nggak boleh gampang simpatik sama orang gitu. Tapi dia punya pendirian di situ. Oh, di drama itu ya. Di Your Honor judulnya. Nanti di sini adanya. Iya, ini ya. Keren dia di situ. Jadi kayak kebawa gitu loh. Nah, di sini kan dia jadinya baik, karakternya protagonis gitu kan. Vibe villainnya tuh masih melekat, cuman kayak aku kadang nonton dia nih agak ketar-ketir nih, dia nih beneran baik nggak ya gitu. Atau ada kayak backstory-nya yang kita belum tahu tentang dia kan. Ya walaupun di beberapa episode juga kan ini kan kayak ada dua masa gitu nggak sih dramanya kan. Cuman kan disorotnya si Jepil ini masih baik-baik aja kan. Tuh, jadi kayak ada trust issue-nya sendiri sih sebenarnya. Oke. Adegan lagi mungkin? Adegan ya. Oke, boleh. Bella lagi deh. Aku mikir lagi nih. Adegan lagi. Adegan yang kalau tadi yang si Jepil nyelamatin Yongre kan, ini yang pas Jepilnya mulai suka sama Jonghi, yang pas di arena itu kan, yang dia udah dipukulin itu. Karena menggoda nggak sih dia tuh? Enggak, itu kayak menurut kami itu jadi kayak titik kami jadi bingung, maksudnya gimana ya. Jadi selama ini kan dia nggak tertarik kan, walaupun Jonghi itu cantik, maksudnya dia karena kayaknya Jonghi punya simpati ke dia yang nolong itu, dia kayak berasa ke ibunya mungkin kali ya, dia ngerasa kayak khawatir ibunya gitu, jadi dia ngerasa jadi kepikiran terus jadi suka. Ya, dan Jonghi kan juga punya latar belakang ini kan, pembulian dari kakaknya. Iya. Mungkin itu yang membuat dia ingat, si Jepil ini teringat akan ibunya yang sama bapaknya nggak dimanusiakan gitu. Iya. Jadinya tapi lama-lama kan bucin dia tuh, si Jepil sama ke Jonghi. Itu makanya jadinya itu titik awalnya kan. Iya, betul. Ini lama-lama dia yang bucin. Betul, itu betul kok guys. Lu ngerasa jadi Jonghi ya? Dia kayak di mana ya nyari orang kayak Jepil gitu di Ada. kehidupan nyata. Ada. Tapi Apa, Bel? Enggak. Apanya? No. Soalnya enggak, maksudnya itu walaupun dia kesannya kayak bucin banget ya ke Jonghi ya, tapi secara nggak sadar dia nyakitin hati orang lain. Oh iya. Oke, boleh kita lanjutkan. Mungkin gini kali ya, Bel. Si Jepil ini suka sama Jonghi ini, menurutku ya, kan mereka memiliki latar belakang yang sama. Kayak mengisi satu sama lain, ketakutan satu sama lain di ini loh. Misalnya gini, si Jonghi ini kan juga mendapatkan kekerasan dari kakaknya. Terus Jepil juga dapat kekerasan dari ayahnya. Melihat sendiri ibunya disiksa kan. Aku nggak tahu ya dia sampai meninggal atau gimana itu ya. Tapi kan ibunya meninggal, nggak tahu karena sakit atau karena diingin sama bapaknya ya. Nggak tahu kan ya. Nah itu terus juga apa ya, kayak ada sisi yang melengkapi sini si Jepil. Wah ternyata aku dipeduliin nih sama si Jonghi gitu kan. Betul. Terus si Jonghi kan juga ini ya, di ending nanti itu kan ada di previewnya itu ada dibantuin ya sama si Jepil itu kan, sampai dijambak sama kakak. Itu aku emosi sih sebenarnya. Itu kayaknya mungkin kalau dari sisi Jepil dia ngerasa ada yang khawatirin dia,
kalau di sisi Jonghi ngerasa ada yang peduli sama dia. Nah, that's Jadi right. walaupun mereka sama-sama nggak tahu latar belakang masing-masing, maksudnya kan mereka baru kenal kan, baru kayak gitu, tapi secara nggak sadar udah ada yang ngisi gitu loh. Kayak secara nggak sadar mereka saling mengisi satu sama lain. Itu makanya kami tuh nggak bisa juga kesel sama Jepil. kesel sih kami kalau sama dia. Kesel sih kami kalau sama dia ya. Tapi kalau sama Jonghi tuh maksudnya sejauh ini kan dia ya baik-baik aja kan. Maksudnya kayak ya jangan sampai jadi villain lah, aduh. Jonghi tuh di sini juga aura petantang-petentengnya tuh masih ke bawah yang dia di The Glory gitu kan. Iya. Takut banget dia tiba-tiba nyatok. Nyatokin dummy. Nah itu kan. Nah kalau aku notice-nya antara hubungannya Jepil dengan Jonghi itu di sini penulisnya itu dia membawa dari sisi apa ya apa namanya kayak keluarga dan psikologi gitu loh. Jadi kayaknya setiap manusia itu siapapun dia akan selalu terbawa dengan kehidupan di keluarganya. Iya, betul. Ya kan kayak misalnya dia udah terbiasa nih melihat ibunya selalu ditindas gitu, pasti dia akan simpati dengan perempuan-perempuan yang nasibnya tuh sama dengan ibunya gitu, kayak Jepil kan. Terus Jonghi ini kan sosok yang dia memang kehilangan peran dari orang tuanya, dari siapapun lah gitu, orang tua, kakaknya, dan dia memang di dalam hidup dia tuh ya memang ada dia doang gitu. Nah pas ketemu Jepil tuh ya dia merasa ada space yang hilang itu udah diisi gitu sama si Jepilnya. Makanya memang kayaknya hubungannya Jepil dengan Jonghi itu emang kayak real cinta sejati gitu loh, yang ya memang mereka tuh melengkapi satu sama lain gitu kan. Nah terlepas si Jepilnya membuat seseorang itu sakit ya, tapi kan ya itulah kehidupan gitu kan ya gak sih, kayak hidup itu berjalan sebagaimana mestinya gitu. Memang kadang tuh secara tidak sengaja kita menjadi pelaku dari rasa sakit hati ya kan yang dirasakan oleh seseorang, tapi di sisi lain juga tuh kadang kita korban atas tindakan seseorang yang tidak kita terima gitu loh. Menurut aku sih ini ya realistis lah, di penulisnya tuh memang udah membawa sisi dunia itu memang ya kayak gini loh, berjalan sebagaimana mestinya gitu kan. Benar. Jadi ya walaupun si Jepilnya memang dia membawa kepedihan untuk si Youngri dia kan juga layak memperjuangkan kebahagiaan dia dulu dong, baru ngasih kebahagiaan untuk orang lain gitu. Mungkin nanti di nextnya Youngri itu kan bakal nerima nih, dia mundur kan, melepaskan perasaan dia terhadap Jepil. Jadi mungkin nextnya nanti si Jepil ini akan tumbuh simpatinya dia, bagaimana nanti dia bersikap itu tidak menyakiti si Youngri mungkin kan bisa aja, karena kayaknya memang genrenya kan Melodrama. ya kan, melodrama, slice of life gitu, romance-nya tuh memang yang romance orang dewasa gitu kan. Walaupun di sini mereka masih SMA ya. Iya, tapi kayak karena di era 80-an Bel, Oh iya sih ya. era-era yang memang semua orang tuh dituntut Untuk dewasa sebelum waktunya ya. tumbuh dan kembang dengan cepat Iya, gitu kan. iya. Di zaman Tuh. itu. Benar-benar. Tapi mungkin karena kalau kami ngerasa kenapa ininya tuh jadi nyebelin ya si JP itu ya, mungkin karena mereka sahabatan kali ya. Jadi tuh maksudnya kayak kenapa kayak nggak ada cewek lain gitu, maksudnya kayak mereka takdir sih, kami lebih ke ngeselin takdirnya gitu loh, kayak di saat si Youngri ini lagi susah tuh yang datang Jepil gitu loh, kayak ditakdirin sama Tuhan tuh, kayak nih orang nih yang datang nih berkali-kali, jadi mungkin si Youngri tuh jadi kayak ya sekali mungkin oke lah gitu, terus 2 kali oke lah, ya 3 kali kan gimana ya gitu. Kayak pas ibunya itu dia digendong tiba-tiba nggak ada taksi yang mau berhenti, terus si Jepil yang datang kan itu kayak dikasih banget takdir ya. Terus tapi pas dia udah mulai berharap, dia udah mulai kayak gini tuh dia harus kehantam realita kalau misalnya enggak gitu, dan itu sama sahabatnya sendiri loh dia ngalahnya. Mungkin kalau sama orang lain akan lebih enggak kayak gitu ya perasaannya, yang sakitnya gitu. Sialnya mereka suka dengan orang yang sama. Iya. Nah, dan juga mungkin si Youngri juga kan apa ya, backgroundnya itu juga dia tidak memiliki banyak kedekatan dengan
orang lain gitu loh, sama kan dengan si Jong ini. Karena belum ada sosok yang baru lagi datang selain si Jepil kan. Nah nanti tuh kan ada tuh si siapa namanya tuh Yang kakaknya yang temennya Jepil Sangchol. kan itu mereka barengan datangnya. ya kan. Mereka udah tahu datangnya barengan. aduh Jonghyun itu ada pernah ngelirik kakaknya si Iya, Youngbae juga nggak sih? Iya, tapi emang dia agak itu ya, agak Kyo juga imut-imut. Iya. Nah dia tuh di drama sebelumnya itu juga kayak blow on banget gitu karakternya di apa sih Fiery Priest di The Fiery Priest dia jadi apa ya pendeta. Oh, wow. Pendeta kayak Pendeta. dia pemula gitu kan. Agak on gitu loh. Tapi dia baik di situ. Nah, di sini nih dia agak ke bawah dikit karakternya, tapi dia nggak on kok. Ya kan? Enggak, pinter dia ya. Enggak, tapi maksudnya ya ini juga nih kan yang ini udah sahabatan nih berdua. Nah ini kan tutor sama anak murid ya. Secara nggak sadar mereka juga terikat secara iya. emosional kan. Maksudnya pada akhirnya kan si siapa namanya si Jepil agak pas di episode 4 apa episode 3 ya dia agak mulai cerita kan kalau dia sama cewek walaupun enggak dia bilang dia ngelak enggak orang lain gitu. Maksudnya kakaknya tuh jadi sadar oh ini orang lagi suka sama perempuan gitu dan ternyata perempuannya kan sama yang dia suka ternyata kan aduh. Iya ya, ini tuh apa namanya cinta segi sembarangan ini. Iya, benar. Cinta segi 6 Segi ya sembarangan ini Bel kayak siapapun. Boleh menyukai siapapun. Iya kan, kayak ini rumit ini sebenarnya kalau mau dijabarin kan. Bener. Makanya kataku kayak ini aku ngelanjutin nggak ya? Tapi aku kepo. Tapi gini sih aku notice yang si ini siapa namanya tuh ya Youngbae sama kakaknya teman kakaknya siapa namanya tuh Jonghyun. Nah itu aku udah notice nih pertama kali dia bilang kan lu jelek. Suka nih suka ini lu suka kan oke. Tapi dia ngomong jeleknya tuh kayak bahagia ngerti gak sih kayak bukan ngejek kayak jelek kayak seneng banget dia jadi bocah gitu. Terus juga pas dia ada di akhir dibilang kan ya kan Bel dibilang gini kamu kenapa kan sama ibunya tuh dia agak uring-uringan nih si Kim Dami ini nampak lah anak remajanya yang sedang lagi pubur-pubur jatuh cinta gitu dan sakit hati gitu kan. Terus dibilang kamu kenapa gitu kan sama si Jonghyun ini. Terus si Jonghyun ini kayak ngelihat aura-aura kayaknya dia sedang jatuh cinta apa ini tentang laki-laki nih kayaknya. Dia bilang entah pokoknya kata-katanya tuh suruh dia maju perjuangkan. Terus langsung dia bilang gini salah aku ngasih. Dia langsung pergi tuh si Young. Kayak mana mau diperjuangin kan. Apapun kau perjuangkan untuk dirimu gitu kan. Hei bang, aku tuh udah kalah sebelum berperang. tapi dia ini tapi dia kan abis dikasih ultimatum itu ya abis dikasih itu kan dia langsung dapat kayak lampu di kepala dia gitu ya ibaratnya kayak langsung ide ya. Oke, langsung mau langsung pergi kan baru mukanya soalnya kayak wah Ya salah nih aku salah ngasih. dia si kocak. Dia tuh tapi di sini looknya si Youngbae ini nih emang kayak agak blow on dikit tapi ternyata enggak. Ternyata dia sat-sat buat ngerti aja gitu mau ngapain. Dia sama kayak di ini dia punya banyak sertifikat karena iya kan Dia banyak skill dia. karena dia kayak nggak bisa melanjutin sekolah kan jadi kayak dia ikut les gitu biar kalau dia udah sekolah nanti dia udah bisa tahu banyak gitu. Tiba-tiba jahit. Iya. Tiba-tiba Aduh. Aku tuh ngakak yang Apa sama itu? dia ini loh. Ternyata dia itu kalau lari-lari pusing mual gitu kan. Tapi alasan dia mabuk darat. Enggak, tapi emang mabuk darat kan. Jadi mobil itu kan emang mabuk darat. Oh. Mabuk darat. bayangkan mabuk darat lu kondektur. Nah itu masalahnya dia kan dia nyari duit kan di situ kan dia kan tapi makanya kan itu dinotis sama Jonghyun pas pertama kali dia bilang kan dikasih apa yang sama Jepil pas dia tahu mabuk darat kan dibuka kacanya. Bisa diem aja nggak Jabil? Bisa diem aja nggak? Jepil tuh dari episode 1 sampai episode 4 tuh sibuk banget gak sih? Jepil Dia sibuk menolong. Agenda dia banyak deh. Kayaknya checklist sudah membukakan jendela.
lebih banyak kegiatan untuk baperin anak orangnya daripada sekolahnya ya. Ya betul banget. Dia baperin anak orang, buset dah. Ini kayak di Indo kayak si Farel, tau nggak? Ini Film bener. zaman dulu. Oh, Farel Heart apa to sih? Heart ya? Heart to heart, my heart. My heart. ih. Apa nggak kesel lu? Aku langsung ngebayangin itu. Iya bener. Yang cowok pelin-pelan, tapi kalau ini tuh kayak agak mending Kak. Ini masih ada ketegasan lah Iya, ya. karena dia pas di awal kan sama si Jong gitu dia langsung bilang kayak aku mau sama kamu. Gitu. Intinya dia langsung ngomong kayak gitu secara ini, dan sama Kim Dami pun sama siapa Yongre pun sebenarnya dia ngap secara nggak sadar dia ngaku kalau dia suka sama si Jonghi kan, dengan dia minta dikasih nomor telepon itu kan. Jadi kayak ya sebenarnya nggak ada harapan, tapi ya gimana nih, orang tindakannya nyebelin juga gitu. Betul. Kesel. Iya, ini mah My Heart versi Korea ya. Iya. Ya, baru ingat lagi aku. Tapi bukan si cinta segitiga. Sembarang. Ya kalau dulu Hexagon. cuman ini ya, itu cuman 4 ya, sama si yang pakai kacamata itu kan. Iya. Cuman itu doang kan berempat kan yang suka sama Rahelnya kan. Kalau ini abis jangan-jangan ada yang mati. Tapi nanti itu di teorinya tuh. Nanti di teori. Nah ini aku juga notice kata-katanya si Kim Dami ya. Pas dia tahu Jaepil itu suka sama Jonghi, dia bilang gini, dia kan menyangka, aku juga pernah di posisi kayak Kim Dami itu, mengira oh kalau sudah ini sekali, oke, sekali ketemu, 2 kali, apa ini takdir, 3 kali, ini memang beneran takdir kan. Jujur aku kayak, please Kim Dami lu jangan menguak kehidupan aku deh, lu ini live banget gitu. Terus dia bilang, oh aku percaya, ternyata pertemuan 1, 2, 3 itu belum tentu itu takdir. Katanya belum tentu itu takdir, dan siapa tahu pertemuan pertama itu adalah takdir untuk Jonghi dan Jaepil. Aku langsung benar Kim Dami. Dia jadi ininya perantaranya ya, secara nggak langsung betul. kayak gitu ya. Kan banyak jalan menuju Roma. Iya benar Kak. Iya. Aku pengen pupuk Kim Dami, enggak, kamu bisa kok lewati. Ada 2 lagi kok. Nggak usah ke Roma deh, ke Cina aja lah. Oh iya. Tapi sebenarnya kan dia sebelum yang acara date tuh Kencan Buta itu kan dia udah nyerah kan, gara-gara dia pas datang ke Giant itu ternyata kop gitu kan. Oh iya. Dia udah kayak udah lupain itu semua, kayak udah deh nggak usah deh bahas dia lagi gitu. Dia udah nggak kecintaan lagi, tiba-tiba muncul di Kencan Buta itu. Makanya dia bilang coba kalau kita nggak datang ke cafe itu gimana ya gitu. Kalau Iya. Si Yongre ini terlalu relate untuk beberapa kalangan perempuan ya. Maksudnya kayak hampir semua perempuan itu pernah terjebak di zona-zonanya Yongre. Iya, Bener Kayak banget. betul. ya gimana ya? Jadi kayak serba salah gitu kan. Untung dia tuh nggak ini ya, walaupun denial dikit tapi dia sadar gitu, realistis dia anaknya. Nggak ada yang kebetulan kok ini. Nggak ada, ini takdir, ini nggak takdir kan? Iya. Kok udah 2 kali nih? Kok 3 kali? Kok melunjak? Iya, itu kata aku. Tuh, jadi kayak tapi Yongre ini dewasa ya, maksudnya betul. dari semua sisi kehidupannya dia tuh dewasa banget gitu, terlalu cepat untuk dewasa di usianya Yongre yang harusnya masih jadi anak sekolahan kan. Tuh, keren banget karakter dia di sini. Dia tampangnya doang pelongo-pelongo. Suhu nih. Suhu. Wah, otaknya tuh banyak banget isinya, Bener. bener. Iya kan? Bener. Berisik ya otak dia. Kayaknya dia ISFJ deh. Waduh, MBTI-nya. Dia tuh terlalu Si dia nggak sih? Bukan ya? ISFJ. Iya. Iya kan dia kan? Dia tuh softy banget anaknya kan, ngertian gitu dengan kondisinya tanpa orang harus ngomong sama dia. Itu kan J-nya tuh dia kayak kalau nggak suka dia langsung ngomong kan, ya walaupun kadang-kadang ada yang dipendam gitu. Dia kayaknya ISFJ dia. Tapi dia pas dia mundur, maksudnya pas dia sadar kalau misalnya kayak si ini pun udah mulai suka juga nih dengan dia menyadarkan perasaan si Jonghi. Dia bilang ya kalau kamu mikir berarti kan kamu udah mulai suka dia gitu. Akhirnya di situ dia kayak nggak semua orang bisa kayak gitu. Ya betul. Makanya Ibaratnya kita suka sama orang yang sama, terus kita kayak menyadarkan dia untuk kayaknya kamu suka deh, dan biar perasaan mereka saling berbalas tuh kan agak ini ya.
itu aku pernah gitu. Itu fase Sabar ya. dewasa yang Waduh. Ya kayaknya dia suka sama ini kamu deh kayaknya, tapi oh, ini pengalaman pribadi Iya, ternyata. waduh. masa-masa remaja kan, lagi-lagi Sekarang remaja udah kan fintech. Iya sekarang udah fintech bener remaja. Itu dari sekelumit kisahnya si Yongre yang cukup rumit untuk kita telaah ya. Tapi memang sih kadang-kadang tuh cinta itu nggak boleh terlalu logik gitu ya, karena kadang kalau kita logik itu jadinya kita nggak bisa bahas cinta gitu, karena nggak semua hal tentang cinta itu harus realistis gitu, harus logik gitu. Jepil, ya aku ngomong kayak gini nah sambil bayangin muka Jepil lagi. Aku bayangin muka Kim Dami lagi. Nggak, tapi setelah kami pikir-pikir lagi, lebih sedih Jonghi ya daripada Yongre ya. Karena ibaratnya kalaupun Yongre itu kehilangan Jepil nih, dia masih punya orang tua, dia masih punya ibu, dia masih punya adik, abang yang walaupun nggak bisa mengekspresikan perasaannya, tapi kayak kita tahu dia sayang gitu, cuma beda ininya aja. Sedangkan Jonghi kayak ya cuman Sebatang kara. iya, dan dia juga cuman punya Yongre kan sejauh ini, makanya dia all out banget sama Yongre karena dia ngerasa kayak wah Yongre nih orang yang bisa dia percaya dan dia kasih semua Andalkan lah juga, ya, kan? dan yang anggap dia yang sayang sama dia gitu loh. Dan pas kalau misalnya dan Jepil yang saling berhubungan tuh gini, aduh. Apa lihat si Yongre itu mungkin Jonghi ngeliat ternyata asik ya dunia ini kalau nggak sendirian gitu. Iya, Jadi kayak ternyata tuh hidup itu sehidup ini gitu loh, seberwarna ini kalau kita tuh punya seseorang yang bisa bareng-bareng untuk kita melakukan semua hal gitu. Jadi kalau melihat si Jonghi ini memang lebih sad ya daripada si Yongre, makanya si penulisnya ini kayaknya pengalaman pribadi nggak sih? Iya, yakin aku. Si penulisnya tuh membuat hidupnya mereka tuh jadi terlihat adil gitu loh, karena Iya, gini, Yongre walaupun nanti pupus nih harapan dia soal cinta, dia nggak beruntung, tapi dia beruntung punya keluarga hangat, punya orang tua yang bisa mengarahkan dia dan lain-lainnya gitu kan. Tentang kehidupan ini dia nggak sendirian gitu. Banyak hal yang bisa dia pelajari, kayak kan kalau kata orang tuh dunia itu akan tetap baik-baik aja selama masih ada ibu kan. Nah, kalau Jonghi dia memang keluarga dia nggak beruntung, makanya di sini dibuat cintanya harusnya beruntung, seharusnya kan. Jadi kayak lagi-lagi hidup itu berjalan sebagaimana mestinya kan. Makanya si Jonghi juga tuh kalau memang mau dipupusin sama si Jepil, wah itu akan lebih jahat dunianya. Iya benar. Jonghi itu akan lebih jahat gitu loh. Ya Iya. walaupun kita ngelihatnya Yongri juga layak bahagia. Iya. Semuanya tuh layak bahagia gitu kan, tapi punya cara tersendiri yang harus dicapai oleh masing-masing karakternya gitu loh. Kayak kita tuh kadang nggak sadar juga kan dengan kehidupan kita selalu melihat orang lain kayak ih si ini enak ya hidupnya kayak gini. Karena kita tuh lupa juga menyadari dengan apa yang udah kita dapatkan, apa yang masih kita miliki. Nah, di sini tuh emang benar-benar menyadarkan penonton juga nih untuk kita tuh melihat lagi ke sisi kehidupan. Oh iya, ternyata emang hidup itu emang kayak gini ya gitu. Iya. Jonghi juga kelihatan kayak anak servis gift gitu nggak sih? Iya betul. Dia wah Karena dia tidak pernah menerima apapun. Iya. Makanya dia mencoba melakukan hal yang tidak pernah dia terima. Iya. Dan dia langsung dapat feedback dengan baik dari Yongre yang akhirnya buat dia kayak ibaratnya Yongre kasih 10, dia kasih 100 buat Yongre gitu. Iya, Tindakannya dia. dia tuh kayaknya INTP ya sih. Si Jonghi ini BTS. Lah tadi yang ESFP itu siapa? ISFJ ISFJ tadi itu Kim Yongri. Dami. Oh si Yongre. Karena kan kalau dilihat tuh Oh, Yongri iya. itu dia Yongri terlalu Kim Dami. banyak ide untuk menghasilkan uang. Iya betul. Ya kan? Iya benar. Anak-anak sensing tuh itu tuh. Makanya dia ISFJ, dia feelingnya dia. Terus dia judging dengan semua hal, dia kayak nggak resah gitu kalau menyampaikan sesuatu kan. Iya, iya. Tapi dia resah kalau memendam. Nah itu kalau si Jonghi itu dia kelihatannya thinking kan, anaknya mikir, harus semua tentang hidup dia tuh harus Iya. realistis gitu loh dipikirin. Ya karena dia nggak dapat
perasaan dari siapapun kan. Iya. Kalau dia pakai perasaan udah dia bilang udah nggak ada mungkin dia di dunia ini. Kayaknya dia INTP, dia terlalu intuiting juga kan anaknya. Terus nggak semua hal yang Dan dia walaupun mendem. dia benci atau dia Dia kesel mendem. nggak disampaikan kan, ya dia pendem. Ada beberapa hal yang disampaikan, tapi nggak semuanya kayak Yongri ngomong aja lah gitu. Iya. Terlepas nanti resikonya apa, Ngomong aja dulu. Iya. disampaikan aja gitu. Makanya mereka tuh Iya. melengkapi satu sama lain sebagai teman baik ya, sahabat gitu kan. Yang satunya judging, yang satunya tuh apa tuh INTP ya. iya P-nya yang apa sih namanya? INT judging. Apa ya kamu loh? Aku lupa Iya, ininya itu lupa. kan. Nggak tahu Shiba apa. Ashu. Ya itu lah nanti. Nah, biasanya kan dalam sebuah pertemanan kan ada pencerita, betul. ada pendengar kan. Iya, Nah, betul. mereka tuh lengkap banget di sini kalau si Yongre juga kan merasa dapat ini ya, dapat orang yang melengkapi hidup dia, Iya. yang membuat hidup dia tuh juga lebih berwarna gitu loh, Iya. dengan keberaniannya si Iya. Jonghi. Iya benar. Nah makanya dia belajar juga, mereka tuh saling belajar gitu loh. Kalau si Yongre ini kan belajar keberanian, belajar mencoba itu not bad loh gitu. Iya. Ya kan, harus dicoba dulu biar kita tahu. Ya dia ngeliat itu dari Jonghi. Iya, benar. Sedangkan Jonghi itu selalu excited dengan kok kamu selalu tahu semua hal sih. Iya, gitu iya, kan. benar. Banyak banget yang kamu tahu, yang kamu bisa gitu. Jadi mereka tuh emang klop banget nih. Dan juga kan ya namanya masa-masa remaja itu memang selalu seru, selain percintaan ya persahabatan. Iya, betul. Ya emang ini nih Ya, the best memang. lah dramanya kan. Orang yang nggak enakan harus bertemu sama orang yang terobos aja Ya, lah dulu. yang Iya kan? bodo amat lah. Karena Yongri itu kan gak enakan kan, walaupun dia kayak ngomong tapi dia nggak secara tindakan kan dia kurang ya, kayak dia masih tetap ngikutin tuh yang si kondektur senior itu, kayak dia disuruh nyanyi, disuruh apa ya kan, sama itu kayak Ya. dia nggak berani Yang untuk penting damai lah hidup dia iya, tuh. iya. Ya kamu cari masalah. Sedangkan kalau Jonghi itu dia ngerasa karena dia tertindas terus, dia harus merasa dia yang bisa ngebelain diri dia sendiri ya diri dia sendiri. Ya, Jadi- betul. Jadi dia harus bisa gitu loh. Yongri itu antara Libra atau Cancer gak sih? Dia gak enakan, terus kayak people pleaser juga dia orangnya kan. Ciri-ciri Lu ngomong dengan manusia yang ada di sini, kocak. ya Libra sama Cancer kan gitu ya, people pleaser. Terus kayak ya udah iya, kamu mau apa ya udah ayo gitu kan. Jadi kayak orangnya nggak enakan, yang penting hidup dia tenang, damai, sejahtera. Nah kalau yang si siapa Jonghi itu dia antara Virgo. Taurus. Enggak kalau dia tuh antara, kalau enggak Virgo dia itu apa ya, karena kenapa aku bilang Virgo tuh kan dia orangnya itu yang belangsak bodo amat gitu kan, dia berani gitu anaknya. Kayak si Jonghi itu kan ya dia enak-enak aja mau ngelakuin sesuatu dan terserah dia, padahal juga dia lemah juga dalam tindakan dia kan. Dia nggak ngertian yang kayak Yongre, tapi dia ya udahlah kerjain aja gitu. Itu dia Aries ya. Wah. Enggak, kalau di Aries dia enggak yang mencang-mencang Enggak, marah sih. Enggak, dia enggak. Kalau Aries kan kadang dia ngomong terlalu, iya, dia tuh terlalu tenang untuk Aries. Iya betul. Ini kalau Virgo tuh dia terlalu babak belur gitu. Maksudnya kan kalau Virgo tuh walaupun dia berani-berani gitu, tapi dia punya planning yang mateng gitu. atau dia biasanya. Leo. Jangan-jangan. Leo bisa jadi sih, ya enggak sih? Iya. Soalnya Tebar apinya- pesona kan dia. Apinya kan nggak terlalu meletup-letup banget ya. Dia nggak tebar pesona Enggak, ini kenapa ngomongin zodiak ya? Iya, tertebar, dia pesonanya udah tertebar ya. Iya tanpa dia betul. Kan menyebarkan Leo diri. gitu, Bel. Iya betul. Tapi kalau dia sadar dia good looking makin disebar gitu kan. Iya. Tapi beruntungnya Yongri itu dapetin Jonghi. Jonghinya nggak terlalu ini loh, nikat sama kayak apa ya, memanfaatkan banget gitu. Soalnya kan, nah kayak si Yongre yang people pleaser itu kan biasanya terjebak dalam kondisi yang dimanfaatkan Dimanfaatin orang, benar. teman gitu kan terutama. Tapi beruntungnya ya tidak begitu. Kita nggak tahu nih, masih episode 4. Iya masih Mungkin masih karena ada. ini juga berangkat dari dua-duanya yang tidak beruntung dari segi Iya lagi. kan. Jonghi nggak beruntung dari segi keluarga kan. Dia Iya, tahu lagi. rasanya ya terpuruk gitu. Makanya dia Tapi tidak Yonghi juga berteman yang Nggak beruntung juga secara keluarga, karena dia harus mengalah. Dia ngalah semuanya, sama adiknya dia harus ngalah, sama abangnya dia harus ngalah, bahkan sama anak ibunya. tengah ya dia. Iya, betul.
Oh iya, dia menggambarkan anak tengah banget sih ya bang. Iya. Yang hidup dia tuh serba patokan ya. Jadi contoh buat adik, malah buat kakak. Ya itulah. Oke. Apa itu tadi sekelumit adegan, ini panjang banget ya. Adegan dan beberapa pemerannya di dalam sih. Nah itu tadi kan tentang adegan-adegan ya. Sekarang lagi mau lanjut ke Teori kan teori. Nah, mendekati akhir. menarik nih kita bahas teori kan. Setiap drakor tuh pasti ada teori-teori tersembunyi, teori konspirasi. Bukan, ini bukan gereja setan ya. Teori-teori yang siapa tahu ada prediksi-prediksi tokoh, nasib-nasib cinta sembarangan ini. Berasa kayak Bagaimana nanti bermuaranya gitu kan. Boleh siapa dulu mau mulai? Duluan Kak. Berasa kayak tarot ya. Aku deh. Kamu ya, Aku ada nih. Aku aja katanya. Aku ada satu teori yang ini terkesannya jahat ya. Oke, Dengan siap mendengarkan. Apa nih? Aduh maaf ya Jong Hee, kayaknya tuh dia Jong Hee ini bakal dibuat jadi kayak trauma nih. Jong Hee-nya kayaknya bakal meninggal Iya. karena melihat latar kehidupannya dia kan jadi korban apa namanya tuh kekerasan kakaknya kan. Iya. Terus juga cinta sembarangan ini kita kan bingung ya mau bermuaranya nanti gimana nih gitu kan. Bener-bener yang kayak My Heart versi Korea ini kayaknya memang. Jadi nanti ini tapi teori sembarangan ya. Iya, Kak. Bebas. Kayaknya Jong Hee itu nanti karakternya akan selesai di episode berapa gitu kan, melihat latar tahunnya. Ini kan 80-an sama 7 tahun nggak sih? Perbandingan tahunnya kayak 87 atau berapa gitu kan. 82. 82 ke 89. Iya. Kayaknya sekitar 7 tahun kemudian mungkin nanti si Youngri ini kayaknya kan dia udah berusaha move on gitu kan, tapi ternyata nggak pernah berhasil. Dan siapa tahu nanti di 7 tahun kemudian itu dia akan bersamai si Jepil setelah kehilangan Jong Hee. Iya. Karena ngelihat ini latar dramanya nih, maksudnya kayak tahunnya tuh berganti terus gitu dari tahun 82 masa depan. Berat ini. Ya kan, kayaknya di si Jong Hee, karena sepertinya kan Jong Hee ini tidak ada pengharapan lagi dalam hidup ya. Maksudnya kayak ya udah hidup dia tuh udah selesai guys gitu, udah waktunya pulang gitu. Karena kan kayak lihat orang-orang yang nggak punya harapan lagi di dunia ini tuh, ya udah Tuhan mau minta dia untuk balik aja gitu, udah selesai hidup dia gitu, udah nggak ada lagi yang harus ujian dia udah selesai gitu, dia udah dapat Jepil, mungkin nanti Jepil bakal membantu banyak hal dengan dia menyelamatkan dari ini kurungan kakaknya. Kan dia itu kan kabur dari kakaknya dengan nyamar nama aslinya kan. Awalnya kan Jong Rie apa ya? Jong Yun bukan Jong apa sih namanya tuh, nanti adalah ya di sini. Iya. Dari itu menjadi Jong Hee gitu kan. Iya. Itu kan demi dia biar nggak diincar kakaknya kan. Kayaknya itu tuh jadi kunci juga nih, kan kakaknya nih kenapa selalu disorot gitu kan di backstory-nya si Jong Hee yang dia dapat kekerasan kakaknya kan. Ini tuh perlu diperhatikan juga nih plot yang ini, kita jangan sampai lalai gitu, jangan lalai dengan adegannya Jepil. Ya cinta sembarangan inilah. Rumit gitu kan, Jepil, Youngri, Sangchol, ya Jong Hee, Jong Hyun, siapa tuh lagi? Sama kakaknya Banyak banget lagi kan? Siapa? Kakaknya siapa namanya? Kakaknya itu mana ya? Nantilah di sini ada tuh. Jongsik. Jongsik. Nah, itu kan banyak banget ya. Iya. Jadi nanti kayaknya si penulis ini, nah sekali lagi ini melodrama guys. Dan ingat judulnya A Hundred Memories. Jadi kayak ini Kenangan. tuh iya kan. Kenangan. Menurut aku kayak POV-nya si Youngri buat mengenang sahabatnya. Ngerti nggak maksudnya? Iya kan? Hundred Memories itu tentang Jong Hee. Iya, Jadi benar. ini tuh gambarannya si Youngri cuman mau mengenang teman, dia tuh pernah punya teman baik banget namanya Jong Hee. Nah ini dia. Jadi kayak dikemas lah dari POV-nya si Youngri ini. Kayaknya aku nggak pengen jadi orang jahat buat mematikan karakternya Jong Hee ya. Ini karena penulisnya nih mau mengarahkan kita ke arah itu gitu kayaknya.
Ya. Jujur aku emang belum full di episode 4 ya. Cuma kayak ngelihat potongan-potongan itu di TikTok. tim produksinya kan, JPBC gitu kan. Kayaknya memang hidup ini rumit kalau kita terlalu menganalisis kan. Nah, si Jong Hee itu ya dengan karakter dia yang diam-diam tenang, dia kayak nggak takut mati juga kan, nggak takut apapun gitu loh. Ya udah kehilangan ya udahlah gitu. Misalnya kayak selagi ada momen nikmatin ya kan, menghargai momen yang sekarang gitu. Aku ngeliat Jong Hee itu ya itu ciri-ciri orang yang udah siap untuk berpulang aja gitu kayaknya sih, tapi nggak tahu deh. Iya. Apalagi kalau misalnya dia tahu si Youngri itu suka sama Jaepil, Ya kan? nggak mungkin dia nggak ngerelain. Ya, jadi saling melepaskan nanti ini mereka kalau satu sama lain tahu kan. Iya, makanya mungkin Youngri sampai sekarang masih nahan ya, masih biar si ini, karena dia juga hutang budi kan, yang ibunya yang duit dari ibunya yang sakit itu. Iya, masuk gitu ya. Iya. Kalau kayak gitu balik lagi ke Jaepilnya kan. Dia mau Iya. mau kayak mana dia? Beneran Farel nih orang. Iya Pak. Iya, berarti siapa tuh temennya Farel yang Sangchol tuh? Oh yang kacamata ya nggak? Iya. Yang kacamata. Itu bukan temennya juga kan dia. Oh orang lain ya? Iya. Ini posisinya ini aja, maksudnya Mirip posisinya ya, mirip. posisinya iya si Esa Sigit itu yang pakai kacamata. Iya. Culuk banget lagi. Tapi mirip loh karakternya. Iya memang. Sangchol. Nah itu kayaknya kan. Soalnya tuh dilihat lagi ya dari ini, walaupun banyak karakter yang keluar, terus cinta sembarangannya tuh juga terbilang cukup kuat juga. Tapi beberapa karakternya tuh nggak menonjol Iya. di sorotnya ya kan. Udah episode 4 nih. Ya memang pusatnya tuh ya ini tadi 3 manusia ini tadi. Iya. Itulah rodanya di situ dia. iya. Kayaknya ya. Ini nggak tahu nih, tiba-tiba banget sedih. Iya benar. Ya kita kan awal-awal tuh emang dibikin senang dulu kan. Itulah roda kehidupan berputar. Wah. Dan juga mungkin ini ya, kan ada sang Chol ya. Kita nggak tahu nih si bukan Jong Hee, Jaepil ini kan juga bermasalah dengan teman-temannya tuh. Ya, kita nggak tahu juga keadaan Jaepil setelah ini. Karena posisinya ada temennya yang tiap waktu tuh mengganggu dia terus kan, di luar dari Jong Hee. Jong Hee memang nih dikejar-kejar sama kakaknya, sedangkan Jaepil berantem sama temennya. Nah adalah si Sangchol yang membantu ini. Nah Sangchol ini kayak ibaratnya matahari yang menerbit, yang mencerahkan si Jaepil ya. Soalnya kan Sangchol juga berangkat nih dari keluarga yang dia bilang nih ayahnya, bukan, perempuan yang ada di rumahnya itu tidak ini, pas dia deket sama Youngri ya cerita, tidak diberikan pekerjaan yang berat, laki-laki yang mengurusi. Wah itu kayak lu sadar Youngri, kataku lu Iya, sadar. itu makanya banyak yang bilang Youngri udah lepasin Jaepil, terima anak tunggal kaya raya dan Satu ini. sangat aduh. Ini terus apa namanya, apa ya, kalau aku melihat tuh pergulatannya si Jaepil nih lumayan keras juga deh. Iya. Aku nggak tahu nih, soalnya dia kan ikut kelas tinju nih, dia juga cukup banyak menang juga kan, dia memang kelasnya udah tinggi. Nah kita nggak tahu orang di balik ini mau ngapain si Jaepil. Nah ini sih aku juga kayak entah dua-duanya nggak dapet si Jaepil. Iya, betul. Duh, sad boy banget. Atau Iya. ternyata yang memoris itu Jaepilnya ya. Iya, ya kita nggak tahu, teori aja Kita nih. masuk akal. Ya sih, bener-bener memorinya. Berarti ini POV dari Youngri atau enggak Jong Hee-nya? Tapi itu masuk akal karena yang tulisan itu kan cuman Youngri dan iya. siapa namanya? Si Jong Hee. Youngri sama Jong Hee doang yang menulis surat kayak Rasa satu sama lain. iya, ya. rasa satu sama, dan mereka tuh nggak ada nyinggung sama sekali ke Jaepilnya. Ya. Tapi bisa aja itu akal-akalan penulisnya kan. Betul. Yang kayak kita nih mau dikecoh ngarahinnya ke Jaepil. Iya betul. Padahal sebenarnya ini tuh ke Jong Hee gitu kan. Atau emang kita mau diarahinnya ke Jong Hee padahal Jaepil. Tapi pokoknya ada yang jadi ubi aja. Ya ini tuh kayaknya juga mungkin yang surat itu kan
siapa tahu nanti di masa depan yang setelah mereka 7 tahun kemudian itu Jepilnya ada menulis juga tapi nggak disorot aja, belum ditunjukin aja sama ininya kan. Oh, pede nih. Iya, jadi kayak emang ini akal-akalan dia aja nih gitu biar kita ini maunya gini. JTBC ya? Iya. Oh iya. Tapi JTBC kayaknya. JTBC tega loh untuk membuat orang tidak berpasangan. Iya, kalau tidak berpasangan iya betul. Tega loh dia. Iya. Oh, yang kemarin cinta adalah Cinta Kapal adalah. Sariwangi guys. Berangkat dari Beyond the Bar ya. Aduh. Saya juga sudah cukup udah nggak berharap lebih sih dengan pasangan-pasangan ini. Ya betul. Dia tuh nggak kayak TVN yang plot twistnya membagongkan ya. Tapi kita jangan lupa JTBC juga tuh punya plot yang ya terserah dia lah. Oh iya bener. Tapi dia mostly happy ending ya. Kalau Ya, JTBC menurut dia Bel. Happy ending yang menurut dia tuh happy ending aja, realistis lah gitu kan. Ya nggak apa-apa sih ini mau set ending tapi asal realistis aja iya betul. gitu, yang enggak tiba-tiba banget menjahatin satu karakter yang mau dibuang nih Jepilnya atau Jonghi-nya atau bahkan Yongre-nya gitu kan. Iya. Tapi kan yang cerita dia. Emang sih Oh iya lagi. Tapi kan yang tim-tim cerita tega dia. ya. Enggak, tapi kalau Yongre kan yang cerita dia, enggak mungkin dong. Iya kayak ini terlalu aneh kalau Yongre-nya. Iya, masuk akal kalau. Malah ini malah makin diakal-akalin nih. Atau itu adalah cara si Nah ini dia nih, Oh iya, terus apa Bel? dia nih teori-teori dia nih Ada aja ya. Apa Bel? Coba. bikin orang suzon. itu adalah cara si Jonghi dan Jepil untuk mengenang si itu dengan kan di masa mungkin 7 tahun setelahnya atau setelahnya itu lebih modern ya, jadi mereka kayak mengambil POV dari ininya dengan buku atau apa kita nggak tahu. Jadi si Yongre yang Ubi, Iya nggak tahu lah, kita lihat aja siapa yang jadi Ubi. Yongre, Jonghi, Jepil, Mat, tong aja sekali. Nggak ada yang jadi ya sebenarnya. Jadi 100 Memory tiga-tiganya ya ternyata ya. Ini tuh berapa Masuk akal. episodenya? Jumlah episode 12. 12. Nah, kan? Oh, jangan 8 bilang episode lagi. ini cerita Sangcol. 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 Enggak. Itu nggak mungkin. Kalau cerita Sangcol aku marah nih. Itu nggak mungkin. Aku marah banget kalau ini yang punya cerita ternyata Sangcol. Enggak mungkin. Itu nggak mungkin. Tapi Sancol. JTBC nggak pernah kan plot twist yang Enggak, terakhir itu gitu. terlalu membagongkan Kak. Itu terlalu Tiba-tiba kayak muncul dia yang jadi enggak, ini aneh banget. POV-nya tuh nggak masuk akal gitu. Iya, nggak terima dia, aku nggak terima banget. Jadi, terus kayak teori-teori yang ini tuh pasti bakal ada yang jadi Ubi gitu. Iya, itu kayaknya pasti. Kayaknya udah pasti nih. Tapi siapanya mari kita lihat nanti. Iya kan. Ibunya aja nggak sih? Dari episode 1 sampai 4 aja ini kan melodramanya tuh baru ditunjukin yang sisi kehidupan keluarga masing-masing. Iya, betul. Itu belum yang real melodramanya JTBC nih. Memang harus ada yang nangis, harus ada yang Iya, hidup. betul. Ini kayak ini kita menanti ini siapa gitu kan. Iya benar-benar. Iya aku baru ingat. Iya Itu benar-benar. makanya. Ya kita full dulu romance di awal-awal kan. Habis itu semuanya isinya trauma semua ya. Iya. Oke, dari semua teori yang kita sebut tadi ya, Bella, Dewi, aku yang memetongkan satu-satu peran utama lagi yang dimetongin. Nah, ini kan episode 4 ya, masih ada 5 sampai 12. Kira-kira apa yang akan terkuak nih? Sedikit deh yang akan terkuak setelah ini. Episode terbarunya gitu ya. Ya, kan Yang udah akan lihat datang, yang akan datang. yang 8 akan episode akan datang tuh kira-kira apa lagi ya? gong-gong gitu deh. Ya gua apa ya? Gak mungkin tiba-tiba Jepil sama Yongre kan. Oh itu nggak Enggak. apa-apa, bisa jadi. Enggak. Itu bisa enggak jadi. mungkin. Itu ada loh teorinya orang loh. Iya ada loh dibilang kayak gini Iya ya. di TikTok. Dia ada. Apa teorinya kenapa tuh dia? Iya, Persahabatannya hancur lah. sama kayak itunya meninggal. Si itunya Jonghinya, iya. si Jonghinya meninggal. Iya, kira itunya secara kayak tidak langsung mereka melanjutkan hidup dengan bareng-bareng gitu. Berarti kayak Luna sama si Rahel. Rahel sama si siapa Farel. namanya? Farel. Rahel. Ditinggal Luna tuh. Tapi kan nggak jadi. Yang meninggal kan Rahel. Iya
juga ya. Apa sih Kak? Iya. Plot twist kan, yang sakit Luna, Iya, yang meninggal Rahel. Iya betul. Karena pemeran utama kan selalu mendapatkan apa yang dia harus dapatkan Kak. Kalau aku nggak bisa memprediksi apa yang bakal terkuak ya, tapi aku lebih ke punya harapan aja sih. Maksudnya kayak gini. Apa harapan Si Anda? Jong Hee ini dia kan terlalu menyakitkan ya untuk dunia ini tuh udah terlalu jahat loh buat dia gitu. Nah aku tuh penasaran gimana sih nanti si pseudonymnya itu mengakhiri ini loh Rasa sakitnya ya rasa sakitnya dia, kemalangannya dia dengan kakaknya itu. Paling enggak tuh kebahagiaan apa yang akan dia dapat selain hubungan percintaannya dia gitu. Aku lebih penasaran ke itu aja. Harapannya tuh nanti ya dia lebih dari layak lah gitu, mendapatkan yang memang selayaknya dia harus dapat dari awal. berat kemungkinan ya yang Gongnya ini kan si Jong Hee ini kurang suka terkuak pribadinya tuh. Kadang dengan sahabatnya juga kayak gitu kan. Nah, Gongnya dia kayak tenggelam dengan keadaan yang sudah terkuak gitu. Contohnya kan ada tuh di preview diliatin kalau Jong Hee itu ditarik rambutnya sama kakaknya. Itu dia kayak udah malu besar, kayak entah ya, menurut dia ya kayak malu yang udah terkuak, apa ini rahasianya semuanya gitu. Terus dia jadi kondektur kan, udah dilihat langsung sama Jepil, tapi dia nggak suka kalau itu kebetulan terlihat dia maunya dia yang ngomong gitu. Nah, kemungkinan dia kayak tenggelam setenggelam-gelamnya dan Yongri itu mencoba untuk menarik dia. Kalau si Jepil berusaha untuk apa ya, melindungi, keluarlah sisi ke bapak-bapaknya itu kan. Mungkin itu sih ya. Kayak sedih kali kehidupan ini kita buat. Beda tadi ya, dia mencocok logikan yang teori-teori dari semua orang mendukung kalau Jepil nanti bakal sama Yongri. Nggak apa-apa juga sih, maksudnya kan kalau memang caranya realistis ya nggak apa-apa gitu. Kalau memang pada akhirnya Jepil itu bermuara ke Yongri, ya udah berarti ya maaf ya Jong Hee, kamu dapat ujian lagi. Ya kan, kalau emang pada akhirnya gitu. Oke. Itu sih dari semua hal yang kita bicarakan ini, memang drama ini tuh komplit sih, soal kehidupan, soal remaja, masa-masa remaja, percintaan, persahabatan gitu kan. Banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya ya dari drama ini. Kayak cerah ujungnya ambil Itulah kan. Nah kayaknya udah cukup nggak sih Cukup. dari semua pembahasan kita. Ini aja udah terlalu panjang ini kan. Iya. Tutup ya. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video kita selanjutnya. See you next video dan Bye. Ngatain drakor, Ngatain ngatain aja aja nggak nggak sih? sih? Annyeonghaseyo.